emas dan perak. Dua logam mulia yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Kilaunya yang abadi dan sifatnya yang langka telah menempatkan mereka di posisi yang unik dalam sejarah peradaban kita. Dari kedalaman bumi, mereka digali, dibentuk, dan dipuja menjadi simbol kekuasaan, kekayaan, dan bahkan spiritualitas. Pada perjalanan kita kali ini, kita akan menelusuri kembali jejak gemerlap emas dan perak, mengungkap sejarah mereka yang kaya dan rumit. Dari asal-usulnya yang sederhana sebagai alat hingga peran pentingnya dalam membentuk ekonomi global, kita akan menyaksikan bagaimana kedua logam ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada peradaban manusia. Bergabunglah dengan saya. Mari kita telusuri kembali lorong waktu dan mengungkap kisah epik emas dan perak dari zaman kuno hingga masa kini. Di awal peradaban manusia, ketika alat-alat masih terbuat dari batu, emas muncul sebagai anomali. Kilaunya yang alami dan sifatnya yang mudah dibentuk menarik perhatian nenek moyang kita. Tak perlu dilebur, emas dapat langsung dibentuk menjadi perhiasan sederhana, menjadikannya salah satu logam pertama yang digunakan manusia. Bayangkan keterpukauan manusia purba saat menemukan logam berkilau ini di sungai-sungai Mesir kuno, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, perak ditemukan. Meskipun tak sekilau emas, perak memiliki daya tariknya sendiri. Ditemukan di dalam perut bumi, seringkali berdampingan dengan emas, perak menawarkan kombinasi keindahan dan kegunaan. Kemampuannya untuk dibentuk dan kilaunya yang memantulkan cahaya bulan menjadikannya logam berharga, yang digunakan untuk perhiasan dan peralatan sejak 4.000 tahun yang lalu di wilayah Anatolia, Turki modern. Seiring waktu, nilai emas dan perak semakin meningkat, melampaui fungsinya sebagai perhiasan dan alat. Di Mesir kuno, emas dianggap suci, daging para dewa yang melekat pada Firaun dan keyakinan mereka akan kehidupan setelah kematian. Topeng Tutankhamun dengan kemegahan emasnya menjadi bukti abadi akan penghormatan mereka terhadap logam mulia ini. Sementara itu, di belahan dunia lain, perak dan emas mulai memainkan peran baru yang revolusioner mata uang. Bangsa Yunani dan Romawi, dengan kerajaan mereka yang luas membutuhkan sistem pertukaran yang efisien. Koin-koin perak Athenian Tetradrachm dan koin emas Romawi menjadi standar, memfasilitasi perdagangan dan menghubungkan budaya yang berbeda. Di timur, dinasti-dinasti besar Cina menggunakan emas dan perak sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan, memperkuat pengaruh mereka di seluruh Asia. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, emas dan perak tidak kehilangan daya pikatnya. Sebaliknya, kedua logam ini menjadi semakin penting sebagai fondasi sistem moneter baru di Eropa. Kerajaan-kerajaan yang bangkit dari reruntuhan Romawi menggunakan koin emas dan perak untuk membangun kembali ekonomi mereka. Di timur, Kekaisaran Islam yang sedang berkembang menciptakan dinar emas dan dirham perak, mata uang yang canggih dan tersebar luas yang memfasilitasi perdagangan dari Spanyol hingga Cina. Kekuatan ekonomi Islam yang didukung oleh emas dan perak membantu menyebarkan pengetahuan dan budaya selama abad pertengahan. Abad ke-15 dan ke-16 menandai era baru bagi emas dan perak. Penjelajahan Eropa ke dunia baru membuka babak baru dalam sejarah kedua logam ini. Penemuan tambang perak raksasa di Potosi, Bolivia, dan eksploitasi emas dari kerajaan Inca dan Aztec membanjiri Eropa dengan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arus besar logam mulia ini, meskipun membawa kemakmuran bagi sebagian orang, juga membawa konsekuensi yang tak terduga. Inflasi melonjak di Eropa, nilai emas dan perak terguncang. Episode ini yang dikenal sebagai revolusi harga menunjuk dengan jelas kekuatan dan ketidakstabilan yang dapat ditimbulkan oleh emas dan perak pada ekonomi global. Memasuki abad ke-19, dunia menyaksikan upaya untuk menjinakkan gejolak emas dan perak dengan standar emas. Sistem ini, yang diadopsi oleh banyak negara, menambatkan nilai mata uang mereka ke emas, dengan harapan menciptakan stabilitas ekonomi global. Namun, sistem ini tidak bertahan lama. Perang dunia dan gejolak ekonomi abad ke-20 menyebabkan keruntuhan standar emas. Meskipun demikian, emas tetap menjadi aset berharga, simbol kekayaan dan keamanan di masa-masa sulit. Perak di sisi lain menemukan ceruk baru dalam dunia industri yang sedang berkembang pesat, digunakan dalam fotografi elektronik dan berbagai aplikasi teknologi.
Di dunia yang terus berubah dengan cepat, emas dan perak tetap menjadi pemain kunci. Emas dengan daya pikatnya yang abadi, terus menjadi aset safe haven dicari oleh investor di masa ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik. Kilaunya yang tak lekang oleh waktu menjadikannya simbol kekayaan dan status, tercermin dalam perhiasan, seni, dan investasi. Perak, dengan sifatnya yang unik, memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia adalah komoditas industri yang vital, penting dalam elektronik, energi surya, dan teknologi medis. Di sisi lain, ia tetap menjadi aset investasi, meskipun lebih fluktuatif daripada emas, menawarkan potensi keuntungan bagi pedagang dan pemindah. Perjalanan kita melalui sejarah emas dan perak telah membawa kita melalui peradaban kuno, kerajaan yang hilang, dan revolusi ekonomi. Dari perhiasan sederhana hingga mata uang global, dari simbol kekuasaan hingga komponen penting teknologi modern, kedua logam ini telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam membentuk dunia kita. Meskipun zaman telah berubah, daya pikat emas dan perak tetap ada. Apakah sebagai investasi yang aman, bahan industri yang vital, atau sekadar objek keindahan abadi, kedua logam ini terus memikat dan memengaruhi kita. Kisah emas dan perak belum berakhir. Seiring dengan perkembangan dunia dan menghadapi tantangan baru, peran mereka mungkin akan terus berkembang. Tetapi satu hal yang pasti, kilau emas dan perak akan terus memikat imajinasi manusia selama berabad-abad yang akan datang.